Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru yang datang dari BKN terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024-2025. Yaitu 10 poin surat kepala BKN. Ada secuil harapan bagi CPNS, P3K dan honorer. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024-2025. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan dari Kepala BKN berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Zudan Arif Fakrullah, menerbitkan surat terbarunya tertanggal 8 Maret 2025. Dalam surat bernomor 27-KS-01-SD-SD-K-2025 mengenai penyesuaian jadwal seleksi P3K, maksudnya seleksi CASN 2024, ada 10 poin penting yang disampaikan oleh Kepala BKN. Surat Kepala BKN ini juga sebagai respon atas kesimpulan rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB bersama Kepala BKN pada tanggal 5 Maret 2025 serta surat Menpan RB nomor B-M-TTSM-M-M-01-00-2025 tertanggal 7 Maret 2025. Adapun 10 poin penting itu yaitu sebagai berikut. 1. Proses pengangkatan calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K hasil seleksi tahun anggaran 2024 yang belum ditetapkan nomor induknya tetap dilanjutkan sampai dengan diterbitkan keputusan pengangkatan. 2. Dalam proses penetapan NIP yang sedang berlangsung, banyak instansi yang mengajukan permohonan penundaan atau pengunduran terhitung mulai tanggal atau TMT pengangkatan CPNS dan atau P3K. 3. Sehubungan dengan angka 1 dan 2, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap tindak lanjut hasil seleksi CPNS dan P3K sebagai berikut. A. Penyesuaian tindak lanjut hasil seleksi CPNS. Yang pertama, peserta seleksi CPNS yang dinyatakan lulus diangkat menjadi CPNS TMT 1 Oktober 2025 dan surat pernyataan melaksanakan tugas diterbitkan pada 1 Oktober 2025. Berikutnya,
usulan penetapan nomor induk CPNS paling lambat 30 Juni 2025. Kemudian penyerahan keputusan pengangkatan CPNS paling lambat tanggal 1 September 2025. Kemudian yang B, penyesuaian tindak lanjut hasil seleksi B3K. Yang pertama, peserta seleksi B3K yang mengisi alokasi kebutuhan formasi diangkat menjadi B3K dan melaksanakan perjanjian kerja atau TMT tanggal 1 Maret 2026. Kemudian, usul penetapan nomor induk P3K paling lambat 30 November 2025. Selanjutnya, penandatanganan perjanjian kerja dan keputusan pengangkatan P3K paling lambat 1 Februari 2026. Kemudian poin yang keempat, pertimbangan teknis penetapan nomor induk CPNS yang sudah diterbitkan BKN dilakukan penyesuaian menjadi TMT 1 Oktober 2025. Poin yang kelima, pertimbangan teknis penetapan nomor induk P3K yang sudah diterbitkan BKN dilakukan penyesuaian masa perjanjian kerja menjadi TMT 1 Maret 2026. Poin yang keenam, bagi instansi yang sudah menetapkan keputusan pengangkatan CPNS atau TMT 1 Oktober 2025 dan P3K selain TMT 1 Maret 2026 agar melakukan penyesuaian berdasarkan pertimbangan teknis BKN sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan 5. Poin yang ketujuh, dalam hal ini terdapat pelamar P3K yang pada tanggal 1 Maret 2026 telah melampaui syarat batas usia pengangkatan dan belum melewati batas usia tertentu dalam jabatan yang diduduki tetap diangkat sebagai P3K dengan masa perjanjian kerja 1 tahun. Yang kedelapan, Surat Deputi Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Manajemen ASN nomor 1239/B MP.01.SD/D/2025 tanggal 14 Januari 2025 perihal usulan penetapan NI PASN tahun anggaran 2024 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan surat ini. Poin yang kesembilan, pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan daerah tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN sebagaimana diatur dalam surat Menpan RB nomor B/M5993-SM.01.00/2024 tertanggal 12 Desember 2024. Poin yang ke-10 atau yang terakhir yaitu pejabat pembina kepegawaian agar memastikan proses pengangkatan CPNS dan P3K dilaksanakan tepat waktu sesuai ketentuan surat ini. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya.
Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.